Hey guys, welcome back to Terror. Jadi guys, di Terror kali ini aku bakal ngebahas rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Kira-kira ada rumah apa aja tuh guys? Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Oke guys, rumah adalah suatu tempat tinggal yang untuk kita beristirahat, untuk kita tidur, atau ya beristirahat lah, untuk makan juga bersama keluarga. Namun di Indonesia ternyata memiliki banyak rumah-rumah angker guys yang ada di negeri ini guys. So langsung aja kita mulai di teror yang pertama ini, di rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah hantu ambulan guys. Nah, rumah hantu ambulan ini sebenarnya sudah aku bahas juga kan di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Nah, jadi rumah angker yang terletak di Jalan Bahu Reksa nomor 15 ini di Bandung terkenal dengan ambulan yang sering mejeng di depan rumahnya guys. Dan menurut warga Bandung, ambulan tersebut sering kali terlihat berkeliling-keliling kota tanpa ada yang mengemudikan. Dan meskipun begitu, tampaknya orang-orang Bandung tidak bisa menyaksikan ambulan lagi guys. Konon katanya ambulans ini sudah dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat guys. Dan rumah hantu ini juga sudah dijadikan film oleh legend horror Indonesia Susana ya guys, di tahun 2008 dengan berjudul Hantu Ambulan. Oke, next ada rumah Pondok Indah di Jakarta ya guys. Dan salah satu rumah paling angker di Indonesia ini berlokasi di Jakarta Selatan, dan disinyalir pernah menjadi tempat pembantaian sebuah keluarga. Dan selain itu banyak juga warga sekitar pernah diganggu oleh para penunggu rumah tersebut guys. Namun meskipun begitu, kabar ini masih merupakan rumor yang simpang siur guys. Kabarnya rumah yang pernah difilmkan pada tahun 2006 ini sudah tidak ada karena telah diratakan dengan tanah guys. Ya, rumah Pondok Indah juga waktu itu viral banget beritanya guys, tapi ternyata masih simpang siur kebenarannya karena konon katanya pernah terjadi pembantaian, perampokan satu keluarga yang meninggal gitu, dan gentayangan bahkan sempat difilmin juga di tahun 2006. Oke, next ada rumah tua Pagelangan. Nah guys, jika kalian sudah menonton film Pengabdi Setan yang diremake oleh Joko Anwar pada tahun 2018 lalu, dan Pengabdi Setan juga bakalan ada nih yang keduanya nanti ya, 4 Agustus 2022. Dan kalian pasti nggak asing ya sama rumah tua di Pagelangan ini guys. Nah, si Ghost Photography Community atau GPC pernah menyambangi kediaman ini, dan mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali penampakan, bau, dan juga suara yang tak jelas asal usulnya guys. Selain itu, saat syuting film Pengabdi Setan juga para kru sering melihat pintu tertutup tiba-tiba meskipun tidak ada angin guys. Dan terlebih lagi lokasinya juga berada di tengah perkebunan yang benar-benar membuat suasana angker ini semakin terasa guys. Bahkan juga waktu itu kalau nggak salah aku pernah ngeliat juga ada video di rumah ini ya, yang kayak di atas ada seseorang sosok misterius gitu. Yang diduga sih katanya sih apa ya, sosok hantu lah, tapi nggak tahu juga itu ya guys, hantu atau bukan. Pokoknya ada sosok misterius gitu, pernah ngeliat juga sih videonya gitu di lokasi syuting rumah Pengabdi Setan ini. Oke. Next ada rumah gurita di Bandung. Nah, rumah gurita di Bandung juga aku udah bahas ini di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Bisa cek aja guys. Nah, rumah gurita ini juga keangkerannya sangat-sangat angker ya guys. Dan rumah gurita juga pernah difilmkan oleh Shandy Aulia dan Boy William pada tahun 2014 lalu. Syuting itu benar-benar di rumah gurita itu guys. Rumahnya itu di atasnya tuh ada patung gurita besar gitu, warna hitam. Dan konon katanya rumah gurita ini dipercaya sebagai tempat pemuja aliran sesat atau kayak pesugihan gitu ya guys. Oke. Next, berikutnya
Berikutnya ada rumah kentang di Bandung. Rumah kentang di Bandung juga sudah aku bahas di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Cek pokoknya. Dan rumah kentang ini terkenal dengan cerita seramnya yang terletak di Jalan Aceh di Bandung, guys. Dan apabila dilihat dari luar, tampilan rumahnya terlihat damai dan juga bersih, dikelilingi oleh pekarangan asri yang cukup besar. Namun di balik ketenangan rumah tersebut, guys, rumah kentang ini tersimpan cerita rakyat yang sangat menyedihkan. Konon katanya, seorang ibu meninggalkan kentang yang sedang direbus pada malam hari, dan anaknya yang masih kecil tak sengaja kecebur tuh guys di dalam kualinya itu. Dan beredar juga kabar bahwa terdapat fenomena mistis di mana rumah ini sering mengeluarkan bau-bau kentang ketika pada malam hari, guys. So, bagaimana menurut kalian, guys? Komen di kolom komentar. Next ada rumah keluarga tak kasat mata di Yogyakarta. Genta adalah seorang pekerja di Yogyakarta yang menuliskan keangkeran rumah yang ditempatinya di sebuah thread di Kaskus, guys. Pengalaman-pengalaman yang diganggu makhluk gaib, suara yang tak jelas asal-usulnya, dan aroma misterius yang tak tahu dari mana asalnya adalah hal yang biasa dialami si Genta ini, guys. Dan rumah ini disebut-sebut sebagai rumah paling angker di Jawa, mengingat banyaknya makhluk gaib yang berhuni di situ, guys. Keluarga Tak Kasat Mata adalah film yang terinspirasi dari rumah ini, guys. Oke, next ada rumah Tleterman di Semarang, guys. Jadi rumah bekas peninggalan zaman kolonial Belanda ini adalah tempat syuting film Beranak Dalam Kubur yang dibintangi oleh Susana, ya guys, kalau nggak salah. Berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Rumah ini ternyata memiliki pengurus sehingga rumahnya masih terawat hingga sekarang, guys. Namun menurut warga sekitar, mereka sering melihat hantu di depan halaman rumah yang mundar-mandir, guys. Oke guys, yang terakhir nih ada rumah Darmo di Surabaya. Oke guys, jadi rumah Darmo ini terletak di Surabaya, ya guys. Berada di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26. Konon rumah mewah ini sangat luas dan dihuni oleh satu keluarga, dan keluarganya itu diduga melakukan pesugihan nih guys. Suatu ketika seluruh anggota keluarga meninggal dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Kutip dari Brilio.net, suatu hari keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan ini ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, ada 2 orang keluarga yang tidak mengikuti perjalanan tersebut. Keduanya sempat tinggal di rumah tersebut hingga akhirnya meninggal dunia, guys. Dan dalam versi lain, kedua orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut tersebut, mereka menewaskan sebagian besar anggota keluarga raya itu adalah seorang bayi dan juga pembantu rumah tangganya, guys. Jadi 2 orang yang gak ikut perjalanan tersebut yang meninggal di rumah itu nginep ternyata seorang bayi dan juga asisten rumah tangga, ya guys. Dan konon saat bayi itu sudah tumbuh dewasa, dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon, guys. Perempuan itu tidak pernah turun dari mobilnya. Ia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut, dan beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah Darmo tersebut, guys. Dan rumah mewah itu juga sempat disewa sebuah keluarga. Suatu hari sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis, dan pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang menginap di rumah Darmo tersebut, guys. Dan pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas ini dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar, guys. Jadi sekarang rumahnya sudah ludes terbakar dan hanya tersisa puing-puing yang tersisa, guys, akibat kebakaran tersebut. So, bagaimana menurut kalian, guys? Pasti sudah tahu dengan kisah rumah Darmo di Surabaya ini. Seorang keluarga yang melakukan pesugihan dan meninggal gitu sekeluarga. Dan rumahnya sekarang udah terbakar, ya, hanya puing-puing sisa kebakarannya saja, ya guys. Dan rumah Darmo juga sering dikunjungin kayak yang pecinta-pecinta inilah horor, ya guys, nyari-nyari penampakan-penampakan gitu. Apakah kalian berani
datang ke rumah Darmo untuk mungkin berwisata horor di sana atau beruji nyali? Komen di kolom komentar guys. Oke, itu dia guys rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Komen di kolom komentar mana juga rumah yang paling angker menurut kalian, atau ya itu cuma hanya karangan belaka lah, fiksi belaka, atau memang beneran kalian tahu tentang ceritanya, atau justru kalian pernah ngalamin sendiri di rumah tersebut, kalian pernah datang mungkin. Komen semuanya di kolom komentar. Thank you for watching guys, sampai jumpa di teror berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Bye bye.